kita akan membahas tol-tol yang angker di Indonesia. Ini tol yang lagi viral banget karena baru-baru kemarin ada kejadian artis Indonesia, artis sinetron almarhumah Vanessa dan juga Bibi kecelakaan di tol ini. Nah, sebelumnya memang tol Jombang Mojokerto ini kayaknya nggak pernah masuk berita ada kecelakaan dan lain sebagainya ya. Banyak orang yang menelusuri, bener nggak sih tol Jombang Mojokerto ini angker? Ada banyak banget kerajaan jin di situ, dan ini salah satu sosok yang menurut Nyai paling iseng di sana karena intens banget nunjukin keberadaannya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Balik lagi bersama saya Nyai Sabrina dan juga Naca. Kali ini kita akan membahas tol-tol yang angker di Indonesia. Kenapa Nyai bahas tol angker? Karena dari segitu banyak kecelakaan yang memang mungkin diakibatkan oleh kelalaian pengendara atau pengemudi, terus mungkin keadaan mobil yang memang kurang bagus dan persiapan juga, kadang ada pengemudi yang mengantuk dan lain sebagainya. Tapi masyarakat percaya bahwa beberapa tol yang akan Nyai sebutkan ini termasuk tol yang paling angker, dan mereka percaya bahwa ada beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh makhluk mistis yang ada di tol tersebut. Nah, ini akan membacakan mungkin 5 tol terangker. Yang pertama adalah Jalan Tol Cipularang. Mungkin kalian udah tahu, dan memang tol ini terkenal sangat angker. Tol ini adalah jalur yang digunakan untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari Jakarta ke Bandung. Dan banyak banget kejadian-kejadian kecelakaan di Tol Cipularang ini yang menyebabkan tewas maupun pengemudi dan pengendaranya luka-luka gitu. Nah, sedikit Nyai terawang di Tol Cipularang ini ada satu sosok yang mungkin iseng atau mendominasi ya di sini. Sebetulnya di sana banyak banget sosoknya, siluman ada, kuntilanak ada, pocong juga ada, dan beberapa sering mewujudkannya gitu. Jadi kayak pengendara lagi kalian lagi jalan malam-malam dan sering banget ngeliat, dan ini tuh ada satu sosok yang udah Nyai gambarin, dan dia biasanya suka muncul di kilometer 97. Ini sosoknya. Dia sering muncul di pinggir jalan tol, atau mungkin bahkan muncul di depan mobil pengemudi yang bikin kaget dan bikin kehilangan kendali gitu loh. Dan si perempuan ini sering numpang ke mobil kalau misalnya kalian lagi di perjalanan sendirian atau kayak malam hari, dia sering banget numpang di mobil kalian. Ini salah satu sosok yang menurut Nyai paling iseng di sana karena intens banget nunjukin keberadaannya gitu loh. Dari mulai perwujudan, dan banyak banget, mungkin kalian bisa cari di artikel ataupun di YouTube yang memuat tentang tol Cipularang. Ada satu sosok perempuan berbaju putih, mukanya serem banget. Ini Nyai nggak bisa gambarin karena memang nggak kelihatan ya gitu. Pas nerawang kesana tuh dia nggak ngeliatin muka, tapi bentuknya kayak gini. Cewek baju putih ya, bisa dibilang kunti lah ya, tapi ini salah satu kuntilanak yang punya power yang besar gitu, karena kayak iseng banget. Ini yang mungkin kalau misalnya orang-orang indigo lewat situ sering lihat kuntilanak, dan ya itu kayaknya komplotannya dia atau mungkin dianya gitu. Ini nih, ini sosoknya.
dia tuh paling sering muncul atau numpang ketika di jam-jam yang rentan ngantuk, dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai sebelum subuh. Itu dia sering banget muncul. Dan dia suka numpang. Jadi dia biasa naik itu di kilometer sebelumnya dan akan turun di kilometer 97. Nanti dia turun di situ. Dan ada beberapa mitos yang juga hadir di masyarakat bahwa kalau misalnya ketika naik mobil di jalan tol Cipularang sendirian gitu, kalian jangan lihat kaca spion yang tengah. Kan kaca spion yang tengah tuh ngarah ke tempat duduk belakang kan. Biasanya dia suka ada di bangku paling belakang. Dan biasanya dia ini paling seneng kalau misalnya yang mengemudikan adalah laki-laki gitu. Jadi kayak numpang gitu. Sebetulnya nggak bikin bahaya sih dia, cuman karena dia suka ngagetin, itu yang bahayanya. Ada sosok yang jauh lebih seram dan mendominasi di jalan tol Cipularang, tapi nggak apa ya, jarang intens gitu menunjukkan jati dirinya. Kalau dia tuh sering banget nunjukin, dan biasanya dia yang sering dilihat orang-orang di sekitaran kilometer 97. Jadi ini sosoknya guys. Nggak tahu apakah mungkin dia yang memang menyebabkan terjadinya kecelakaan banyak atau memang bukan, saya juga nggak tahu. Tapi begitu nerawang kesana, yang paling hebring tuh dia gitu, kayak yang pengen banget nunjukin. Dan Nyai sempat sedikit komunikasi, nggak ketemu sih namanya siapa, cuma dia meninggal di situ, entah kecelakaan atau memang ketabrak gitu. Dia meninggal di situ. Tapi yang di dalam bayangan tuh dia nyebrang di jalan itu dan ketabrak. Nggak tahu menabrakan diri, nggak tahu memang nggak sengaja ketabrak. Ini sosoknya. Ya guys, jalan tol yang kedua adalah jalan tol Solo Ngawi. Nah ini salah satu yang angker juga, dan warga percaya bahwa ada cerita di jalan tol ini sempat ada pohon yang sama sekali nggak bisa ditumbangkan, nggak bisa ditebang, dan pokoknya susah untuk dihilangkan sebelum dibangunnya jalan tol Ngawi, Solo Ngawi ini. Dan ketika Nyai mencoba terawang ke Solo, jalan tol itu memang ada satu sosok yang berkuasa ya di situ, karena dia itu posisinya, pohon itu tepat di tengah-tengah jalan tol Solo Ngawi, dan memang agak galak sih. Ini sosoknya, ini menggambarkan di jalan tol Solo Ngawi. Awal ngeliat tuh dia tinggi besar, tapi lama-lama pas dideketin badannya berbulu semua dan tangan jari-jarinya tuh panjang, dan dia lebih kayak merasa diganggu sih, karena pohon itu adalah rumahnya dan mau nggak mau terpaksakan ditebang dan dia tergusur gitu. Akhirnya sering mengganggu pengemudi yang ada dan lewat di jalan tol Solo Ngawi gitu. Ini sosoknya agak serem dan galak. Dia matanya merah, ini tinggi besar, tingginya kira-kira 3 meter, tinggi besar banget. Terus seluruh badannya tertutup bulu hitam, dan dia punya taring. Aku nggak tahu, ini mungkin sejenis siluman gitu ya, nggak ngerti makhluk apa, tapi dia penunggu pohon tersebut. Mungkin orang-orang yang Solo Ngawi pernah dengar ketika tol ini dibangun, sebelumnya ada pohon yang susah banget ditebang dan dia tinggal di situ. Kalau di Solo Ngawi sendiri sih dia nggak separah yang di tempat lain yang sebelumnya, yang di Cipularang gitu, nggak terlalu mengganggu, tapi dia mungkin mengganggu beberapa yang memang datang ke Solo atau ke Ngawi dengan niat tidak baik gitu, dan dia tahu itu.
lumayan serem ya guys. Next, yang ketiga ada Tol Cipali. Nah, Tol Cipali ini salah satu yang bikin menarik adalah dia punya icon di situ, namanya Batu Beleneng. Nah, si Batu Beleneng ini menurut keterangan warga masih ada di situ sampai sekarang, nggak bisa dipindahin atau dihancurin gitu, itu nggak bisa. Dan di sekitaran situ juga ada makam-makam yang memang jadi bikin tambah angker gitu. Dan ada satu ikon lagi di Tol Cipali itu dituliskan ngebut sama dengan maut gitu. Dan menurut kepercayaan warga sekitar, ternyata di situ ada raja jin yang tinggal di Batu Beleneng itu, yang membuat kalau misalnya kalian ngebut di jalan Tol Cipali itu akan terjadi kecelakaan dan berujung maut gitu. Nah, di tol yang menuju arah dari Cikopo Palimanan itu di sebelah kanannya posisinya ada di situ. Dan memang ketika orang lewat situ, apalagi malam hari, itu vibes-nya kerasa banget serem sih. Karena Nyai udah pernah lewat tol itu, dan memang ada beberapa penampakan yang bikin mata tercengang gitu. Banyak bentuk-bentuk yang aneh. Jadi bukan hantu-hantu biasa yang suka kita lihat di film gitu. Di tol ini tuh terakhir kali Nyai kesana ke Cirebon, ziarah ke makam, pas pulang malam hari itu Nyai ngeliat ada laki-laki di pinggir tol, tapi badannya segini, itu badan laki-laki, tapi ke bawahnya kuda, kaki kuda. Itu yang pernah Nyai lihat di Tol Cipali. Jadi memang sepertinya benar sih mitos di warga sekitar kalau itu ada raja jin di situ, mungkin itu benar gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Mungkin ada di sini yang sering lewat Tol Cipali, pernah melihat penampakan atau tol-tol yang lain? Kalian bisa komen di bawah ini. Atau mungkin kalian nggak percaya, ya nggak masalah gitu. Tapi ini kan kepercayaan yang warga sekitar yakini. Oke, next ada Jalan Tol Jagorawi. Jalan Tol Jagorawi ini adalah jalan tol pertama di Indonesia yang udah tua banget, udah lama banget gitu, dan termasuk yang legend sih untuk cerita-cerita serem dan juga kecelakaan di Tol Jagorawi. Karena ini di tol ini sempat viral kecelakaannya anak dari musisi kita Ahmad Dhani gitu. Doel Jailani kecelakaan di situ dan menewaskan sekitar 6 orang. Di Tol Jagorawi ini ada satu mitos yang unik banget, di mana ada beberapa kesaksian dari pengendara yang melewati Tol Jagorawi. Itu ada mobil yang udah tua banget, mobil tua, nggak tahu sih merek mobilnya apa, tapi mobil itu melaju di Jalan Tol Jagorawi tanpa pengemudi. Jadi ada mobil tua yang suka muncul di Jalan Tol Jagorawi kalau tol itu lagi sepi gitu. Dan begitu dilihat, disusul mobilnya, di depannya nggak ada yang mengemudikan gitu. Dan ini jalan tol yang paling sering Nyai lewatin karena Nyai pulang lewat situ selalu gitu. Memang banyak banget penampakan gitu, karena di jalan itu tuh sering banget orang nyebrang. Jadi kayak warga sekitar yang nyebrang di jalan tol sering banget, dan itu sering ketabrak di situ, terjadi tabrakan. Jadi kayak mungkin bandel ya warga sekitarnya gitu, karena pengen cepat nyampe ke desa seberang, akhirnya dia nyebrang lewat tol malam-malam dan ketabrak. Itu sering banget kejadian. Dan ada beberapa kisah yang Nyai juga nggak tahu sih, ini semasa Nyai sekolah ya, karena sekolahnya itu deket sama Tol Jagorawi gitu. Itu sering banget anak-anak sekolah tawuran di Tol Jagorawi, dan ada sempat kisah yang kayaknya nggak masuk ke berita gitu. Itu di apa ya, ditutupin mungkin. Anak sekolah digantung di pohon pas banget pas pintu keluar Tol Ciawi. Itu semasa Nyai sekolah, dan memang jadi terkenal angker banget. Cuman karena tol ini rame terus dilewatin mobil, akhirnya mitos itu lama-lama juga hilang tuh. Cuman bagi orang-orang seperti Nyai yang sering lewat di Tol Jagorawi, mereka masih ada di situ gitu, banyak banget. Dan ya udah,
emang udah jadi kayak kampungnya mereka gitu, karena kan di situ banyak banget pohon-pohon yang memang jarang dilewatin orang gitu, dan di pohon-pohon itu tuh sering ada. Mungkin kalian yang pernah kebelet kencing di tol Jagorawi bisa ngerasain mungkin, karena ada satu ceritanya waktu itu pernah kebelet pipis di tol Jagorawi dan posisinya macet, akhirnya mau nggak mau menepi ke bawah gitu kan untuk pipis di, mohon maaf, alam liar. Dan ketika Nyai pipis itu posisi kayaknya masih SMP deh gitu ya, Nyai masih SMP gitu, dan ngedenger suara gamelan ketika lagi pipis. Dan itu kayak nggak mungkin banget sih, itu posisi 1:30 dan keadaan macet total gitu, terus ngedenger suara gamelan karena memang nyari tempat buat pipisnya yang nggak kelihatan kan, akhirnya masuk gitu. Jadi itu ngedenger suara gamelan kayak ada kampung, karena Nyai orang situ jadi Nyai tahu itu bukan kampung, memang di situ masih hutan gitu, dan kampungnya masih jauh, dan itu kedengeran suara gamelan. Buat kalian yang mungkin, kayaknya ini tol Jagorawi yang paling sering dilewatin kali ya untuk orang Jabodetabek. Gimana, mungkin punya cerita kalian melihat penampakan apa gitu di tol Jagorawi, bisa komen di bawah ya guys. Oke, next, yang terakhir. Ini tol yang lagi viral banget. Viral karena baru-baru kemarin ada kejadian artis Indonesia, artis sinetron almarhumah Vanessa dan juga Bibi kecelakaan di tol ini, yaitu tol Jombang Mojokerto. Nah, sebelumnya memang tol Jombang Mojokerto ini kayaknya nggak pernah masuk berita ada kecelakaan dan lain sebagainya ya. Tapi begitu ditelusuri karena ada kecelakaan viral kemarin gitu, kejadian viral kemarin, banyak orang yang menelusuri bener nggak sih tol Jombang Mojokerto ini angker gitu, dan ternyata banyak fakta-fakta yang ditemukan di situ. Ini jatuhnya mirip kayak tol Cipali gitu. Ada banyak banget kerajaan jin di situ, dan salah satunya yang paling sering dilihat warga sekitar adalah siluman ular di tol. Dan ini juga Nyai baru baca di artikel guys, ada warga yang mungkin menceritakan gitu, ternyata di posisi pas kecelakaan itu terjadi, itu adalah tempat si siluman ular itu berada gitu loh. Kalau menurut kepolisian kan memang ya sudahlah, memang sudah terjadi dan itu kelalaian dari si pengemudi. Tapi apakah ini berhubungan dengan mitos yang ada di tol Jombang yang menurut warga sekitar ada siluman ular di situ? Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Tapi kalau menurut Nyai sih ya memang itu kelalaian sih ya, kelalaian dari pengemudi gitu, dan kita doakan sama-sama buat Vanessa dan juga Bibi, semoga almarhumah tenang gitu, dan juga ya bereslah segala permasalahan yang ada gitu kan, terutama untuk anaknya Gala gitu. Nah, kalian sendiri gimana nih? Pernah nggak lewat tol Jombang Mojokerto gitu? Dan kalau Nyai lihat dari sini gitu, dari jauh, memang ada beberapa jin yang dominan sih di situ, menghuni sekitaran tol situ, karena kan dulunya itu adalah gunung ya, gunung, dan mungkin memang rumahnya mereka gitu, akhirnya dijadikan jalan tol. Dan kita kan nggak pernah tahu gimana proses pembentukan jalan tol gitu loh, apakah ada semacam ritual dalam pembentukan jalannya atau cuma sekadar bangun-bangun aja gitu, kita nggak ada yang tahu. Tapi memang kalau dilihat penghuni jalan tol itu agak menyeramkan sih, sosok-sosoknya juga termasuk yang nggak biasa dilihat gitu sama kita, dan itu serem banget. Oke guys, itu tadi 5 jalan tol terangker yang udah Nyai rangkum gitu. Mungkin kalau misalnya
kecelakaan yang terjadi di jalan tol nggak bisa selalu dihubungkan dengan mistis, ya itu benar gitu. Dan ada beberapa yang memang terjadi karena kelalaian dari manusianya sendiri. Nah makanya mungkin kalau misalnya kita mau kemana-mana, nggak cuma perjalanan jauh tapi perjalanan dekat gitu, pastikan untuk selalu cek and recheck semua peralatan atau apa-apa yang harus kita bawa dan persiapkan gitu. Jadi kalian harus cek juga kondisi kendaraan dalam keadaan baik atau enggak sebelum dipakai. Terus jangan lupa untuk cek keadaan diri. Jadi kita juga harus tahu kapan kita berangkat, medannya seperti apa gitu, dan dalam kondisi bagaimana supaya kita aman. Jadi kalau udah ngantuk ya mendingan minggir aja deh, minggir, tidur dulu atau cuci muka dulu, pokoknya istirahat dulu sampai segeran baru bisa berangkat lagi gitu. Nah jangan lupa juga untuk dicek dompetnya ya. Jadi kalau nggak punya duit jangan maksa-maksa buat berangkat gitu, nanti tiba-tiba habis bensin di jalan kan repot. Nah ini juga ada beberapa tips nih buat kalian yang memang sering lupa main berangkat-berangkat aja gitu. Yang pertama adalah kalau kita tips selamat di jalan ya, kalau kita mau insya Allah selamat di jalan dan dilindungi Allah adalah pertama, izin dulu sama orang rumah atau sama orang tua gitu, izin minta doa mau berangkat kalau perjalanan jauh gitu. Yang kedua adalah berdoa sebelum di jalan gitu loh, berdoa, dan dalam perjalanan tuh kita juga selalu berdoa gitu loh biar diselamatkan sampai tujuan. Terus yang ketiga itu kalian harus benar-benar riset kemana kalian akan pergi, dan minimal kalian udah tahu lah kondisi jalanan itu seperti apa. Misalnya kita mau ke tol Jagorawi gitu, dan kondisi jalanannya apakah licin, terus macet jam berapa dan lain sebagainya, itu harus dicek baik-baik gitu. Jadi persiapan untuk berangkat tuh matang. Nah ketika nanti di jalan juga kita harus baca doa. Kenapa? Biar nggak ditumpangin ya gitu. Nanti ada si cewek baju putih itu yang numpangin mobil, kan nggak lucu kan gitu, tiba-tiba kalian merasa merinding gitu di jalan tol. Baca doa guys, itu yang penting. Terus kalau misalnya pas pulang itu jangan lupa mobilnya dicuci, dibersihkan gitu loh. Jadi keadaan bersih, rapi, dan kondisinya bagus lagi. Jadi si yang numpang juga udah nggak mau netep di mobil kalian gitu, takutnya kan dia numpang malah kebablasan ikut ke rumah gitu. Oke guys, itu aja tips-tips dari Nyai. Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada dan selalu selamat kemanapun tujuan kalian. Nah itu tadi informasi sedikit dari Nyai. Makasih buat yang udah nonton videonya gitu. Yang kangen penelusuran sabar ya, nanti kita penelusuran lagi. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk selalu nonton tayangannya Nyai Sabrina, di subscribe, di komen, di like, dan juga di share ke seluruh teman-teman kalian di seluruh Indonesia. Oke, Nyai dan Nacha pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.